Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini senang sekali. Saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kawan, Anda yang ada di dapur masak, pasti satu di antaranya ada alat yang namanya pisau. Terkenalnya ada tajam. Kalau nggak tajam ya diasah gitu ya, supaya bisa memotong sayur, daging, dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda kawan, ternyata yang tajam itu tidak hanya pisau, tapi juga lisan. Ini dia yang akan kita diskusikan dengan Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Lancar tadi ya perjalanan Ustadz? Alhamdulillah. Lancar. Dilancarkan doanya Mbak Ayu dan kawan-kawan semua. Betul, ditunggu soalnya Ustadz. Ya Allah, ya Mbak Ayu. Ustadz mungkin sepakat juga ya, yang tajam itu nggak hanya pisau tapi juga lisan. Itulah, nah, Masya Allah. Itu seperti apa sih Ustadz tajamnya lisan, dan kita juga bisa tahu kedalaman hati itu. Monggo Ustadz Toha. Nggih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kawan, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berdiskusi dengan Anda semuanya dan didampingi sama Mbak Ayu di studio. Semoga semuanya diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Semuanya diberikan keberkahan kehidupannya, kemudahan-kemudahan dalam hari ini, mengawali hari. Tentunya kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat, dan semoga diringankan oleh Allah semuanya. Yang belum ketemu jalan keluarnya diketemukan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan, pisau yang dikatakan sama Mbak Ayu tadi ya, pisau itu memang tajam. Tapi biasanya masih tajaman silet katanya sekarang Mbak Ayu. Bukan lisan. Ya. Tapi ada yang tajam lagi ya, lisan yang disampaikan Mbak Ayu tadi. Kawan, memang lisan itu dibuat sama Allah, didesain cuma satu ya. Kadang-kadang orang Surabaya itu bilang ya perempuan itu memang lisannya dua, ya enggak ya satu lah ya. Satu. Ternyata memang keperluan itu lisan itu lebih sedikit memang. Seharusnya lebih banyak diam. Lebih banyak diam. Nanti di akhir nanti saya sampaikan. Nggak enak Ustadz Toha kalau diam tuh, kepancing gitu Ustadz. Kepancing. Artinya ada yang lebih penting, yaitu mata dan telinga. Gitu loh ya. Mata dan telinga. Nanti sambungannya dengan hati. Maka bagaimana pedihnya lisan kita, tajamnya lisan kita, dan bagaimana dalamnya hati kita. Itu yang disampaikan di Al-Quran itu dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Al-ilah sampai selesai. Yaitu tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan itu lantaran perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Itu kalau diterjemahkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tafsiran dari kerusakan yang ada di dunia itu, yang di daratan dan di lautan, itu tidak murni daratan dan tidak murni lautan. Jadi yang dikatakan fil barri wal bahri itu, kalau lebih ke dalam lagi, lebih kita amati lebih ke dalam lagi, itu tidak murni daratan yang nampak oleh mata kita dan laut yang lebih nampak oleh mata kita, bukan. Nah, bukan itu. Beliau Abu Bakar As-Siddiq mengatakan al-barru huwa al-lisanu. Yang dikatakan al-barru, daratan, itu adalah lisan. Jadi lisan itu diperumpamakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah daratan. Sedangkan wal bahru huwal qalbu. Sedangkan lautan itu adalah hati. Saya ulang, al barru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu.
Yang dikatakan di tafsir di atas tadi, ayat di atas tadi, tafsirannya adalah kerusakan di daratan dan di lautan itu adalah diterjemahkan, ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah lisan itu diperumpamakan dengan daratan, dan sedangkan hati itu diterjemahkan atau diperumpamakan, disandarkan dengan di lautan. Ya. Fa idza fasadal lisanu fakat alaihin nufusu. Maka kalau hati, kalau lisan itu rusak, ya, rusak, maka pribadi-pribadi manusia itu menangisinya. Dan wa idza fasadal qalbu fakat alaihil malaikah. Ketika yang rusak itu adalah hati, itu tidak manusia yang nangisi, tapi malaikat. Tajamnya seperti itu. Maka ketika di lisan itu sudah rusak, pekerjaannya itu memaki, ya, atau mengatakan, membuli orang, ngerasani, menfitnah, bahkan yang dikatakan lebih tajam tadi itu. Lisan itu kalau sudah dikatakan tajam itu pedih memang. Pedihnya pisau itu bisa segera ditempel, dikasih P3K untuk penyelamatan pertama, sudah cukup sudah. Tapi kalau pedihnya lisan, kawan, akhirnya rusaklah hatinya. Awalnya itu seneng, simpatik, tapi kalau sudah pernah kena siletannya lisan, simpatiknya hilang, rasa empatinya akan hilang. Maka hati-hati dengan lisan kita yang cuma satu ini. Allah mendesain cuma satu, tapi kok tajamnya pitung penyukur gitu ya. Kadang-kadang itu nggak hanya manusia, yang di hewan saja malah godek-godek sama manusia ini. Tajamnya lisan. Ada pendapat kawan yang mengatakan hikmah lidah itu diciptakan hanya satu, itu untuk mengingatkan hamba Allah bahwa janganlah dia mengatakan sesuatu selain perkataan yang penting dan baik. Lek ngempet ngomong, gak ngomong sawani gak enak ngono ya. Iya, karena terpengaruh. Ya satu itu ya ucapkanlah yang penting dan yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, ya diam. Kalau di ruang meeting itu, kalau mau melemahkan lawan meeting kita atau teman meeting kita, mitra meeting kita, itu kadang-kadang muncul dari egois kita, emosi kita. Kalau itu bisa dipendam, diperas lagi, dikubur dalam-dalam, dan diganti dengan diam, itu lebih bagus. Falyakul khairan aw liyasmut. Daripada keluar nanti malah justru malah menusuk hati teman kita. Maka pedihnya, tajamnya lisan itu harus kita jaga bersama. Pendapat lain mengatakan bahwa sesungguhnya ucapan zikir, ya, dalam berbagai bahasa hanya ditujukan Allah. Allah lah yang Maha Esa. Dengan apa? Apakah dengan telinga mata kita? Enggak, ya dengan lisan kita. Kalau memang sedang longgar-longgar, kawan, Mbak Ayu, ayo lisan kita gunakan. Ya, hati kita bunyi, tapi lisan kita kadang-kadang nggak bunyi. Ya kita bunyikan Allah, la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, sambil naik motor ya. Jangan, sekarang yang ngetren itu kan di reel ya. Itu kalau lagi semakin nyeleneh, semakin goyangannya semakin mantap, itu kan semakin ngehit dan semakin viral. Followernya semakin bagus, viewernya semakin banyak. Kok tidak ada yang berhenti terus sambil berdoa, terus berzikir, itu terus semakin viral gitu ya.
Kadang-kadang memang itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah. Gunakan untuk berzikir kawan. Kalau memang tidak berzikir, ya sudah diam saja. Diam dari rumah masing-masing sampai tempat amanah yang diemban atau kantor masing-masing dengan membaca hamdalah. Insya Allah, lisan kita itu akan terjaga. Lisan kita tidak latah dengan mengucapkan yang buruk, mengucapkan mencaci teman kita, merobek hati teman kita, tapi akan latah dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat yang baik. Dari apa ya? Dari kita sendiri tentunya Mbak Ayu ya. Tidak dari orang lain. Kalau memang dari orang lain kepingin terpancing omongannya, ya wis segera baca istighfar atau bagaimana. Kawan, begitu pula dengan hati ini, Allah itu ciptakan tunggal. Ya, diciptakan tunggal. Jadi mulut diciptakan oleh Allah itu adalah satu, hati itu juga satu. Kalau tadi lisan itu digambarkan daratan, lautan itu adalah hati. Berarti sebenarnya lisan itu sebenarnya cuma sedikit, lebih luas, lebih dalam, yaitu lautan. Hati itu lebih banyak sebenarnya, tanpa terbatas. Tanpa terbatas. Jadi kalau kita mengatakan lisan itu tidak sinkron dengan hati kita, itu sering. Karena ternyata memang menurut Abu Bakar As-Siddiq, al-bahru huwal qalbu. Lautan itu diperumpamakan hati. Maka kawan, kalau memang sedang murung begitu ya, sudah perdalamlah dengan hati. Ya, perdalamlah dengan hati. Karena hati itu akan semakin lama semakin dalam. Kalau sudah hati itu dalam, kawan, itu nyentuhnya kepada seluruh organ tubuh kita semua. Tergerakkan dengan hati itu yang ada. Contoh. Di rumah sedang ada problem. Dinamika keluarga wajar. Akhirnya dibawa ke kantor Mbak Ayu. Sampai di kantor ternyata urusan kantor luar biasa, subhanallah. Ada aja ya, mulai dari kawan-kawan keamanan, security, mulai kawan-kawan housekeeping atau kawan-kawan di kebersihan, ketemu klien, ketemu macam-macam, semuanya berdinamika, semuanya ada masalah. Itu kalau kita gak kembalikan kepada hati kita, fungsi hati kita, itu akan rusak kawan. Karena selalu nafsu itu akan mendorong lisan kita untuk bicara. Kalau sudah ketemu dengan masalah, itu nafsu akan mendorong lisan. Ya, lisan. Lisan itu akan didorong, akhirnya yang keluar kita kira apa Mbak Ayu? Kira-kira yus marah, pisuan, wah wis gak karuan. Tapi kalau dikembalikan kepada hati, akan larut di dalam hati, hati itu akan mendorong kita untuk berbuat yang baik, berbuat berarti istighfar. Didahulukan hatinya dulu ya Ustadz ya? Benar Mbak Ayu. Kalau memang dorongan nafsu itu akan menuju ke yang kurang bagus, lisan yang kurang pas, ini pasti akan marah, akan apa? Ayo langsung dikembalikan kepada hati kita. Maka kawan, pendapat lain mengatakan lagi bahwa kebutuhan pendengaran dan penglihatan itu lebih banyak daripada kebutuhan lisan. Ayo kita melihat, membaca, mendengarkan lingkungan sekitar. Maka kita akan pandai menjadi orang yang pandai bersyukur daripada kita banyak ngomongnya. Nah, kalau penyiar harus banyak ngomong. Lah kan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan keperluan. Ayo kawan, bismillah, insya Allah kita akan mulai. Bagaimana lisan kita jaga, hati kita yang dalam ini juga kita jaga, biar tidak rusak, Karena kerusakan itu yang di ayat di atas, dhaharal fasadu fil barri wal bahr, itu adalah perbuatan manusia. Semoga Allah membimbing kita, Mbak Ayu,
menjadikan insan-insan yang pandai bersyukur, memiliki lisan yang terjaga dan hati yang terjaga, sehingga kerusakan itu tidak terjadi pada diri kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Terima kasih Mbak Ayu Alamin. atas kesempatannya. Semoga ketemu di lain kesempatan. Sama-sama Ustaz Toha sudah mengingatkan tajamnya lisan, gak hanya pisau saja kawan, kita tetap harus mendahulukan hati dulu ya, berhati-hati dalam berucap, kurang lebihnya seperti itu ya Ustaz Toha ya. Betul Mbak Ayu. Baik kawan, terima kasih untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya. Kita berjumpa di lain tema. Dan saya Fitriana Ayu bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.